Bab 481, Bab 478, Kebebasan Agung Hukum Agung. Fang Jing mendongak, tulang punggungnya kesemutan saat dia mengamati mata milik jaring dewa berwajah 9. Orang suci tertinggi memandang dan berseru, untuk berpikir bahwa pengadilan abadi akan melahirkan seorang jenius seperti itu, sungguh luar biasa. Ketika dia telah menyapu seluruh alam atas, jaring dewa berwajah 9 belum ada. Sebelum kebangkitannya, dia telah mendengar tentang reputasi jaring dewa berwajah 9, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Selama bertahun-tahun, dia telah melihat banyak sekali jenius. Mata demi mata terkunci pada Fang Wang, padat dan tak terhitung jumlahnya, mengerikan di bawah cakrawala berwarna darah. Dari mata itu, sosok-sosok perlahan muncul, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu memang jaring dewa berwajah 9. Jaring dewa berwajah 9 dengan pakaian yang berbeda, temperamen yang berbeda. Berdiri di samping jaring dewa 9 sisi yang asli, penguasa dewa misterius itu juga terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah hukum dao kebebasan agungmu sudah mencapai kesempurnaan agung? Jaring dewa 9 sisi itu berkata tanpa ekspresi, bahkan jika sudah mencapai kesempurnaan agung, aku mungkin tidak menang, dia telah memahami dao agung, persiapkan dirimu untuk kematian dan dao yang lenyap. Setelah mendengar ini, wajah penguasa dewa misterius itu berubah pucat. Berdiri di tangga dao surgawi yang sama dengan mereka, Fang Wang mengangkat tangan kanannya, dan mengulurkan tangan ke udara ke arah mereka, telapak tangan menghadap ke bawah. Wajah Fang Wang begitu acuh tak acuh, seolah-olah dia sama sekali tidak terganggu oleh hukum dao kebebasan agung jaring dewa 9 sisi itu. Tiba-tiba, jaring dewa 9 sisi itu mengangkat tombaknya dan mengeluarkan raungan yang ganas. Dalam sekejap, mata raksasa yang tak terhitung jumlahnya dari cakrawala terbuka, menyatukan jaring dewa 9 sisi dari waktu dan ruang yang berbeda. Mana mereka yang luas berkumpul, mencabik-cabik segalanya dalam penglihatan Fang Wang dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, Fang Wang menggenggam tangan kanannya. Aura yang mengerikan dan belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba meletus. Itu bukan dao surgawi yang mengembalikan kekosongan, atau telapak tangan kekosongan besar yang mengembalikan kekosongan, tetapi aura dari tinju tiran 9 naga. Dengan satu tangan terkepal, semua hal menjadi tenang. Cahaya yang kuat bersinar di wajah jaring dewa berwajah 9, yang matanya membelalak tak percaya. Saat cahaya yang menyilaukan menyala, semua faksi di alam abadi yang terlibat dalam pertempuran terputus dan menoleh serempak. Mereka tidak dapat melihat sosok Fang Wang dan yang lainnya, tetapi tekanan mengerikan dari tinju tiran 9 naga membuat mereka menggigil ketakutan. Alam apa ini? Manaku terasa seperti akan menghilang. Tao surgawi, apakah dia benar-benar berasal dari alam fana? Sialan, siapa sebenarnya dia? Makhluk-makhluk dari alam abadi dipenuhi ketakutan dan kepanikan, bahkan makhluk-makhluk dari platform dewa yang datang untuk mendukung Fang Wang pun ketakutan. Dengan tekanan yang begitu besar, apakah mereka benar-benar perlu membantunya? Cahaya yang kuat itu tiba-tiba menghilang, dan Fang Wang serta yang lainnya muncul kembali di tangga Tao surgawi. Penguasa dewa misterius itu menghantamkan telapak tangannya ke tangga, dan semburan rune ilusi menyebar dengan cepat, meliputi jarak ribuan mil. Detik berikutnya, Fang Wang dan dua orang lainnya muncul entah dari mana dalam kehampaan yang redup, bersama dengan tangga Tao surgawi di bawah kaki mereka yang telah digerakkan bersama mereka. Fang Jing melihat ke bawah, alam abadi terbentang di depan matanya, terdiri dari benua-benua yang disatukan, bahkan saling terhubung oleh sungai-sungai, dengan ki abadi yang agung dan cahaya Tao agung yang terus-menerus terbit, spektakuler dan indah. Dunia yang begitu luas, Fang Jing dapat merasakan jarak yang sangat jauh antara dirinya dan alam abadi, karena bintang-bintang tampak seperti butiran pasir di depan alam abadi. Akhirnya, Fang Wang berkata, keterampilan ilahi Anda sangat luar biasa, Anda baru saja menyentuh jalur dao agung spasial. Raut wajah penguasa ilahi misterius itu agak tidak menyenangkan. Meskipun ia tampak berhasil, menggerakkan Fang Wang telah menghabiskan lebih dari setengah mananya, dan meskipun mananya dapat terus diregenerasi, perubahan ini hampir membuat tubuh fisiknya hancur berantakan. Jaring ilahi berwajah 9 itu melompat ke udara, mewujudkan tubuh Dharma yang sangat besar, tombaknya juga tumbuh besar. Ia melonggarkan cengkeramannya pada gagang tombak, dengan ujungnya menunjuk ke arah Fang Wang dari jauh. Ia memukul tombak itu dengan kedua telapak tangan,
dan kekuatan yang lebih kuat dari hukum langit dan bumi terkonsentrasi pada tombaknya. Fang Wang mengangkat alisnya. Jaring ilahi berwajah 9 itu juga telah menguasai kekuatan Dao Agung dan bahkan lebih kuat dari penguasa ilahi misterius itu. Namun, ia lebih banyak meminjam kekuatan Dao Agung dan belum mengolah kekuatan Dao Agungnya sendiri. Orang suci tertinggi juga melihat ini dan memuji, hanya setengah langkah lagi dari transendensi. Di balik jaring dewa berwajah 9, banyak hantu muncul, semuanya adalah bayangannya sendiri. Tak terhitung jumlahnya seolah-olah mereka adalah pasukan, menempati setengah dari kekosongan yang kacau. Hantu-hantu ini secara bersamaan mengangkat lengan mereka, mengumpulkan kekuatan Dao Agung pada tombak hitam. Pada saat itu, aura jaring dewa berwajah 9 meroket liar. Fang Wang jelas merasakan bahwa banyak indera ilahi yang kuat menyapu kekosongan ini, beberapa bahkan memiliki aura yang tidak lebih lemah dari jaring dewa berwajah 9. Alam abadi bukan hanya tentang istana abadi dan para penguasa panggung dewa. Namun, kekuatan-kekuatan besar itu, pusat-pusat kekuatan kuno, tidak mengambil tindakan, menyaksikan pertempuran besar antara Fang Wang dan jaring dewa berwajah 9. Jaring dewa berwajah 9 itu memutar tubuhnya, lengan kanannya memimpin, mendorong ke depan, dan tombak hitam itu tiba-tiba mengontraksikan kekuatan Dao yang besar, meledak dengan kecepatan yang melampaui waktu dan ruang, dan menusukkan tombak itu ke arah Fang Wang. Fang Wang dengan jelas merasakan bahwa tusukan ini mendistorsi waktu dan ruang, mencoba untuk langsung membunuh kembali ke saat mereka baru saja diteleportasi ke kehampaan. Tindakan dan ekspresi Fang Jing mulai berjalan terbalik, sementara orang suci tertinggi di sampingnya tetap diam, dengan senyum mengejek di wajahnya, tubuhnya dikelilingi oleh petir yang melambangkan kekuatan waktu dan ruang. Tiba-tiba, semuanya terhenti. Tombak hitam yang membawa kekuatan Dao Agung itu melayang di atas kepala Fang Wang. Jarak keduanya kurang dari 30 kaki, yang tidak seberapa dibandingkan dengan ukuran tombak yang sangat besar itu. Cahaya perak mengembun di depan dahi Fang Wang, dengan cepat membentuk sebuah mata. Inilah yang disebutnya sebagai mata Dao Surgawi. Mata Dao Surgawi itu berisi semua kekuatan yang telah dikuasainya, menyatu tanpa efek khusus apapun, tetapi dengan satu titik, kehancuran total. Saat mata Dao Surgawi mengembun dalam keheningan waktu, pemahaman jaring dewa berwajah 9 tentang Dao Agung waktu jauh lebih rendah daripada Fang Wang, sehingga ia membeku di tempat, ekspresi wajahnya masih ganas. Setelah mata Dao Surgawi selesai mengembun, ia mengeluarkan cahaya perak yang menyilaukan. Dengan ganas menghancurkan tombak hitam itu dan menelan jaring dewa berwajah 9 itu. Waktu kembali normal, mata penguasa dewa misterius itu tidak dapat mengimbangi kecepatan serangan balik Fang Wang. Sebelum dia sempat bereaksi, kekuatan mata Dao Surgawi telah menghancurkan segalanya dan menelan jaring dewa berwajah 9 itu. Jaring dewa berwajah 9 itu, bersama dengan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya, musnah bersama-sama, dan kekosongan kacau yang tak terbatas itu tampaknya ditembus oleh sebuah lubang besar. Dewa-dewa misterius itu lenyap di tempat dan, di detik berikutnya, dia tiba-tiba muncul di tangan Fang Wang. "Menurutmu kemana kau akan pergi?" Fang Wang berkata tanpa ekspresi, nadanya acuh tak acuh. Telapak tangan yang menangkap langit. Dewa-dewa misterius itu menjadi pucat karena terkejut, baru saja akan berbicara, ketika tubuh fisiknya tiba-tiba meledak menjadi partikel-partikel, tidak meninggalkan daging dan darah beterbangan, dan dengan cepat mengembun menjadi manik-manik perak. Orang suci tertinggi tertawa, dengan jentikan tanganmu, kau telah memusnahkan dua dewa perang terkuat di istana abadi hari ini. Bahkan jika Kaisar Surga berhasil melampaui, dia pasti bukan tandinganmu. Melihat keadaan jaring dewa berwajah 9 dan penguasa dewa misterius, dia cukup senang. Bukannya dia tidak kuat, tetapi Fang Wang terlalu kuat. Siapapun yang dilawan Fang Wang, akan lebih mudah daripada melawannya. Fang Wang mengangkat pandangannya dan berkata, Kaisar Surga telah tiba. Orang suci tertinggi dan Fang Jing mengikuti pandangannya, dan dalam kegelapan, sesosok tubuh mendekat, tubuhnya terjalin dengan jiwa yang menyeramkan dan menakutkan, tidak jelas seperti apa bentuk aslinya. Bab 482, Bab 479, Kaisar Surga. Raja Iblis Karma. Petik 2. Kaisar Surga, mengenakan jubah putih dengan bayangan naga emas samar meluncur di atasnya, separuh tubuhnya ditutupi oleh jiwa-jiwa jahat, memberinya aura yang tampaknya memadukan keilahian dan iblis. Rambut hitamnya melingkar di bawah mahkota kekaisarannya, wajahnya agung dan tampan,
dengan kebanggaan di alisnya yang tampaknya memandang rendah semua makhluk hidup. Penguasa Istana Abadi, pemimpin semua makhluk abadi. Kaisar Surga. Fang Wang menatap Kaisar Surga dengan heran. Dia telah mendengar bahwa jaring dewa berwajah 9 memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Kaisar Surga, dan dia bertanya-tanya mengapa itu tidak memberontak. Sekarang, jelas bahwa kekuatan jaring dewa berwajah 9 masih jauh dari Kaisar Surga. Bukan hanya Kaisar Surga, tetapi juga jiwa-jiwa di atasnya luar biasa. Mereka dipenuhi dengan aura Jiuyu dari dunia bawah. Orang suci tertinggi mengerutkan alisnya, dia juga menyadari ada yang tidak beres dengan Kaisar Langit. Setelah begitu banyak kelahiran kembali, Anda akhirnya berhasil. Kaisar Langit memulai, kata-katanya sangat memengaruhi orang suci tertinggi dan Fang Jing. Orang suci tertinggi telah maju dalam tahunnya, dia telah menyimpulkan bahwa Fang Wang memiliki jejak kelahiran kembali, tetapi dia tidak dapat memahami bagaimana Fang Wang telah mencapai prestasi seperti itu, yang bahkan tidak dapat dia deteksi. Fang Wang tetap tanpa ekspresi, tampaknya tidak terkejut. Dia bertanya, apakah semua ini karena Anda? Sudut mulut Kaisar Langit melengkung menjadi senyuman saat dia berkata, ketika saya berkultivasi dan menemui hambatan, saya tidak dapat menembus batas apapun yang terjadi. Sampai suatu hari, seseorang mendekati saya, menanyakan apakah ada cara untuk membalikkan waktu. Penyesalan terbesar dalam hidupnya adalah bahwa kerabatnya meninggal lebih awal, bahkan setelah menjadi abadi. Dia tidak dapat menemukan benang karma reinkarnasi kerabatnya, karena dia menjadi abadi terlalu terlambat. Saya sangat menghargai kontribusinya dan membantunya dalam kelahiran kembali. Namun, dia menjadi begitu terobsesi dengan hal itu sehingga dia membentuk siklus reinkarnasi, yang menyebabkan semakin banyak subdunia muncul di dunia Xuanzu. Bahkan orang suci tertinggi di sisimu pun waspada. Pada akhirnya, dia membuat keributan di Istana Abadi. Seperti sekarang, 4 dewa perang besar telah jatuh, dan Istana Abadi tidak berdaya melawannya. Pada titik ini, dia menunjukkan senyum mengejek diri sendiri. Orang suci tertinggi tidak merasakan kemenangan, sebaliknya dia berkata, tetapi aku tidak ingat apapun, yang berarti aku tidak berhasil. Sebaliknya, orang yang tertawa terakhir adalah kamu. Kaisar Surga mengangkat tangan kanannya, mengepalkan telapak tangannya, dan tersenyum, dulu, aku menghancurkanmu sampai mati seperti ini. Meskipun aku membunuhmu, siklus kelahiran kembali kacau, menyebabkan seluruh alam abadi menolakku. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan keterampilan ilahiku untuk membantu pria itu terlahir kembali. Namun, aku tidak bisa kembali ke awal, hanya ke saat sebelum kau, orang suci tertinggi, bergerak. Kali ini, dia akhirnya berhasil. Dengan itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Fang Wang, matanya menyala-nyala seolah-olah sedang melihat harta karun langka. Dia ingin menyelamatkanmu, tetapi takdir tampaknya takut akan kelahiranmu. Dengan 100.000 kelahiran kembali, hanya sedikit yang menghidupkanmu kembali, dan kau rentan terhadap kematian dini saat kau tumbuh. Sampai terakhir kali, ketika kau menjadi dewa sejati Istana Surgawi dan berdiri di hadapanku. Kau dan pria itu berterima kasih padaku di hadapanku. Ketika aku benar-benar melingkarkan tanganku di lehermu, melihatmu berjuang, ekspresi ketakutan, keputusasaan di wajahnya, akhirnya membuatku menyerap semua kultivasimu di depannya. Awalnya aku berpikir bahwa siklus kelahiranmu yang terus-menerus akan memberiku kekuatan karma ruang dan waktu, membantuku mengatasi rintangan terakhir. Sayangnya, itu tetap berakhir dengan kegagalan. Mendengar ini, Kaisar Surga menggelengkan kepalanya dan mendesah, wajahnya dipenuhi penyesalan. Orang suci tertinggi tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jika apa yang kau katakan itu benar, dan kau begitu kuat sehingga kau dapat memanipulasi waktu dan ruang, tidak ada seorang pun di alam abadi yang dapat menandingimu, mengapa Istana Abadi tidak menyatukan seluruh alam abadi? Kaisar Surga, berbicara dengan muram, karena dalam proses memahami Dao, aku merasa bahwa alam abadi sangat kecil. Kekuatanku, di luar 3 alam, benar-benar tidak ada apa-apanya, itulah sebabnya aku bersembunyi. Orang suci tertinggi yang menyatakan diri tak terkalahkan itu terkejut. Mungkinkah dia hanya melihat sepotong kecil langit dari dasar sumur? Fang Wang bertanya, setelah menyerap kultivasiku, mengapa aku masih di sini? Mungkinkah aku tidak cukup untukmu? Kaisar Langit tersenyum dan berkata, memang, kultivasiku meningkat pesat, tetapi itu masih jauh dari cukup. Itulah sebabnya aku membiarkanmu hidup kembali. Namun selama proses itu,
terjadi perubahan yang tidak terduga, yaitu kelahiran kembali Zhou Sui. Zhou Sui adalah seorang yang sangat terhormat yang ditempatkan di lautan berbintang di Istana Abadi. Dia menjadi seorang yang sangat terhormat, dan harus kukatakan, aku mempertimbangkan hubungan kalian. Selain kamu, dialah satu-satunya yang bisa menjadi abadi dalam siklus kelahiran kembali dan mencapaiku. Namun ketika aku membiarkanmu terlahir kembali, dia juga terlahir kembali. Aku tidak dapat memahami bagaimana dia berhasil melakukan itu, karena aku tidak dapat mendeteksi adanya perubahan di alam fana sebelum kelahirannya kembali. Petik 2. Sampai hari ini, kau telah mendekatiku dalam bentuk yang sama sekali baru, dan kekuatanmu membuktikan bahwa dugaanku benar. Kau, yang mengendalikan waktu dan ruang, pasti akan membuatku juga menguasai Dao Agung waktu dan ruang, sehingga mencapai terobosan ke alam yang tidak pernah dicapai di 3 alam, kata Kaisar Surga. Orang suci tertinggi berkata dengan nada mengejek, apakah kau, tanpa kendali atas waktu dan ruang, berpikir kau dapat mengalahkannya, siapa yang bisa? Kaisar Surga mengangkat lengan kanannya, dan jiwanya bergerak ke sisi kanan, mengembun menjadi sosok yang identik dengannya, kecuali itu gelap gulita dan memancarkan aura merah gelap. Orang suci tertinggi menyipitkan matanya dan berkata, setan karma yang terhormat. Fang Wang menatap bayangan itu dan merasa seolah-olah dia pernah mengalaminya di suatu tempat sebelumnya. Itu pasti terjadi di kehidupan masa lalunya di alam fana. Bayangan ini pasti datang dari dunia bawah, karena aura dunia bawah sangat kuat. Keyakinanku berasal darinya, kata Kaisar Surga dengan tawa dingin yang menakutkan. Iblis karma yang sangat dihormati itu juga memperlihatkan senyum sinis dan, dengan suara yang sangat mirip dengan Kaisar Surga, berkata, sekarang aku ingat, sebelum tatanan dipulihkan, seseorang telah memintaku untuk menangani anak muda ini. Kaisar Surga mendengus, lalu mengapa kau tidak melakukannya saat itu? Sepertinya aku bertemu seseorang, dan aku lupa. Saat keduanya berdiri berdampingan berbicara sendiri, iblis karma yang sangat dihormati itu tampak mengingat sesuatu. Orang suci tertinggi itu berbicara dengan sungguh-sungguh, ada sesuatu yang aneh tentang mereka, mari kita tangani mereka secepat mungkin. Fang Wang mengangkat tangan kanannya, mengulurkan tangan melalui udara ke arah Kaisar Surga dan iblis karma yang sangat dihormati itu. Pada saat itu, iblis karma yang sangat dihormati itu tiba-tiba membelalakan matanya, dan hukum kekacauan di seluruh kehampaan membeku, bahkan takdir alam abadi di kejauhan berhenti mengalir. Baik orang suci tertinggi maupun Fang Jing terkena kekuatan kausalitas, pandangan mereka menjadi tumpul. Orang suci tertinggi itu pulih terlebih dahulu, lalu meletakkan tangannya di bahu Fang Jing, melindunginya dengan kekuatan sakralnya. Fang Wang juga terkena kekuatan kausalitas, dan ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan matanya, dengan semua makhluk yang pernah bersinggungan dengannya, termasuk mereka yang paling dekat dengannya, menyerbunya dengan kebencian. Setelah memahami kekuatan kausalitas saat kelahirannya kembali, Fang Wang menyingkirkan semua ilusi di depan matanya dalam sekejap. Sekali lagi, mata Dao Surgawi terbentuk di dahinya, siap untuk melenyapkan baik pemuja setan karma maupun Kaisar Surgawi dalam satu gerakan. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa seluruh kehampaan telah diisolasi oleh kekuatan kausal misterius. Kelihatannya tidak ada bedanya dengan sebelumnya, tetapi mereka telah disegel di ruang terpisah. Ledakan, cahaya surgawi meledak, langsung melenyapkan Kaisar Langit dan pemuja setan karma, tetapi di detik berikutnya, keduanya muncul kembali ke arah yang berbeda, masih dengan senyum sinis mereka. Fang Wang melepaskan cahaya surgawi lagi, dengan cara yang sama melenyapkan keduanya, tetapi Kaisar Langit dan lawannya bangkit sekali lagi, semakin dekat dengannya setiap kali. Ada yang tidak beres, tubuh asli mereka pasti tersembunyi di suatu tempat. Suara orang suci tertinggi datang dari belakang, nadanya serius, bab 483, bab 480, hukuman surgawi Dao Agung, langit dan bumi yang lebih tinggi. Petik 2. Jati diri mereka yang sebenarnya tersembunyi di dalam Dao Agung. Mendengar perkataan orang suci tertinggi, Fang Wang mengalihkan pembicaraan. Mata Dao surgawinya terus menyerang, tanpa henti memusnahkan Kaisar Surga dan pemuja setan karma. Jarak antara kedua belah pihak terus menyempit, membuat Fang Jing ketakutan. Musuh yang tidak dapat mereka bunuh semakin mendekat, dampak visual dan tekanan psikologis tidak terbayangkan oleh orang biasa. Orang suci tertinggi juga bergerak, mencoba melenyapkan pemuja setan karma sendirian untuk memisahkan keduanya, tetapi tidak berhasil.
Setiap kali mereka bangkit, mereka berdiri bahu-membahu lagi. Saat itu, Fang Wang tiba-tiba menyadari sesuatu, tatapannya beralih ke pergelangan tangan kanannya. Tidak ada apa-apa di pergelangan tangan itu, tetapi di kehidupan sebelumnya, pergelangan tangan itu dihiasi dengan gelang giok yang diberikan kepadanya oleh Zhou Sue. Dia bisa merasakan kekuatan spiritual Zhou Sue menempel di pergelangan tangannya entah dari mana, tumbuh lebih kuat dengan cepat. Dia tidak melawan, membiarkan kekuatan spiritual Zhou Sue tersalurkan. Sekitar 10 napas berlalu, dan Kaisar Langit dan Pemuja Setan Karma berada kurang dari 30 kaki dari Fang Wang ketika tiba-tiba, kekuatan spiritual Zhou Sue melonjak di sekitar pergelangan tangan kanan Fang Wang, dengan cepat mengembun menjadi sosoknya. Zhou Sue berpakaian merah, mengenakan mahkota Phoenix, dengan siluet samar burung Phoenix darah berputar-putar di dalam jepit rambut mahkota. Fang Wang meliriknya, senyum langka muncul di wajahnya, dan bertanya, apakah kamu juga telah memulihkan ingatan kehidupan masa lalumu? Dia menggunakan daur ruang waktu yang agung untuk memulihkan ingatan semua orang di sekitarnya, terutama demi Zhou Sue. Dalam pandangannya, seseorang tanpa ingatan yang terbentuk dari pengalaman mereka bukan lagi orang yang sama. Menatap Kaisar Langit, Zhou Sue berkata, sebenarnya, aku sudah menemukannya saat kau memberitahuku. Berkat artefak berharga yang ditinggalkan oleh senior itu juga alasan reinkarnasiku. Senior yang mana? Fang Wang bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhou Sue berbicara dengan lembut, mari kita habisi mereka terlebih dahulu. Kultivasiku tidak cukup untuk melawan mereka, tetapi aku tahu kelemahan pemuja setan karma. Di kehidupanku sebelumnya, mata Jiu Yu terbuka lebar, menyebabkan kekacauan antara Yin dan Yang. Aku secara khusus menyelidikinya. Dia dikenal sebagai eksistensi terlarang, seseorang yang namanya tidak boleh disebutkan, karena dia mengendalikan aturan karma, atau lebih tepatnya kekuatan karmanya lebih kuat daripada aturan. Setelah menyelidiki, saya menemukan bahwa dia ditekan karena Kaisar Langit Debu Merah, sisa-sisa karma buruk dari takdir Istana Abadi. Istana Abadi mengubah ruang waktu secara tak terduga, mempermainkan Dao Agung, dan dari bayangan karma yang dihasilkan, lahirlah setan karma yang sangat dihormati, menjadi malapetaka Istana Abadi. Memadamkan setan karma yang sangat dihormati itu mudah, yaitu menghapus semua ruang waktu yang diturunkan, sesuatu yang bahkan Kaisar Langit tidak dapat lakukan, tetapi Anda mungkin dapat melakukannya, mengingat penguasaan Anda terhadap ruang waktu telah melampaui semua orang di 3 alam. Saat dia berbicara, dia menatap Fang Wang, kekaguman terlihat di matanya untuk pertama kalinya. Dia tidak pernah bergandengan tangan dengan Fang Wang sejak awal, tetapi dia tahu bahwa sejak kelahirannya kembali di kehidupan sebelumnya, dia tidak akan pernah bisa mengejarnya, keuntungan apapun tampak sepele di depan bakat alami Fang Wang. Akhirnya, dia mengerti sesuatu, kelahiran kembali mereka adalah untuk mencari bakat tertinggi itu, untuk membawa jalan keabadian baru ke 3 alam. Mendengar kata-kata Zhou Sue, mata pemuja iblis karma itu menjadi semakin dingin. Menatap Zhou Sue, Kaisar Langit berkata, bahkan jika kamu mengerti, apa bedanya? Jika dia benar-benar dapat menguasai daur ruang waktu yang agung, tidak peduli seberapa keras aku berjuang, itu akan sia-sia. Mengapa dia menunggu sampai sekarang? Kaisar Langit mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, mata yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dalam kekacauan kehampaan, dengan seorang Kaisar Langit melangkah keluar melalui setiap mata. Hukum Dao Kebebasan Agung dari Jaring Dewa berwajah 9. Fang Wang dapat merasakan bahwa hukum Dao Kebebasan Agung Kaisar Langit lebih kuat, setiap avatar dalam waktu memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan tubuh utama. Mari kita lihat batas-batas Dao Surgawimu, Fang Wang, kata Kaisar Langit kepadanya, suaranya bergema. Jika kau mengalahkanku, Istana Abadi akan mengikuti jejakmu, tetapi jangan hancurkan ordo ini secara langsung. Jika aku melahapmu, aku juga akan memperlakukan Dao Surgawimu dengan baik, karena itu telah memberiku harapan untuk melihat kekuatan yang lebih tinggi. Miliaran Kaisar Surgawi berbicara serempak, suara mereka bergema di 9 surga. Fang Wang melangkah maju, matahari Dao Surgawi muncul di belakangnya, dan di antara mereka dan dia terbentang sebuah gulungan hitam. Kitab Suci Mijue, benar-benar kehadiran yang tak terpadamkan, bahkan tanpa Kaisar Absolut, itu masih bisa menggangguku, kata Kaisar Surgawi dengan dingin. Kata-katanya dipenuhi dengan kemarahan ketika menyebutkan Kaisar Absolut. Momentum pemujaan iblis karma melonjak, kekuatan karmanya menyegel Fang Wang dan teman-temannya,
ilusi yang tak terhitung jumlahnya menyusup ke penglihatan mereka, semuanya menggambarkan ketakutan dan hal-hal menjijikkan mereka. Fang Wang mengangkat tangannya untuk memegang tombak istana surgawi, tatapannya menjadi intens. Kehendaknya terfokus di dalam ruang roh yang berharga, ia memobilisasi kekuatan istana surgawi. Dentuman, 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 miliaran kaisar surgawi melepaskan keterampilan ilahi mereka, mana mereka membombardir Fang Wang dan rekan-rekannya. Fang Wang menggunakan kekuatan dao surgawinya sendiri untuk membentuk perisai pelindung, memblokir semua serangan. Tangga dao surgawi hancur, dan mereka jatuh ke bawah, ruang di sekitarnya hancur berantakan, seolah-olah mereka jatuh ke dalam reinkarnasi. Orang suci tertinggi mengangkat tangannya, membantu Fang Wang dalam menahan serangan dari Kaisar Surga dan pemujaan Iblis Karma, merasa sangat tersentuh. Sangat kuat, Kaisar Surga ini sangat kuat, pikirnya dalam hati, tahu betul bahwa ia bukan tandingan mana Kaisar Surga. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Fang Wang. Fang Jing dan Zhou Sue juga melihat ke arah Fang Wang, kultivasi mereka sangat lemah sehingga tanpa perlindungan Fang Wang, kekuatan Kaisar Surga dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Zhou Sue tampak teringat sesuatu dan bertanya, Fang Wang, apakah kamu benar-benar bisa menguasai jurus pamungkas apapun dalam waktu singkat? Fang Wang yang tidak mampu mengerahkan kekuatan istana surgawi, menjawab Zhou Sue tanpa ragu, iya, benar. Mata Zhou Sue berkedip saat dia berkata, aku punya jurus ilahi di sini. Senior yang mewariskannya kepadaku berkata bahwa jika aku bisa menyempurnakannya, aku akan menjadi tak tertandingi, dan dengan mudah membalikkan takdir karma. Bab 484, Bab 480, Hukuman Surgawi Dao Agung, Dunia yang lebih tinggi garis bawah 2. Petik terbalik, bagaimana jika dibandingkan dengan kitab suci Mi Jue? Petik terbalik, hanya lebih kuat, tidak pernah lebih lemah. Karena senior yang mewariskan keterampilan ilahi ini adalah Kaisar Mutlak. Petik terbalik, Zhou Sue berbicara dengan sungguh-sungguh, segera mengangkat tangannya, mengulurkan dua jari tangan kanannya ke pelipis Fang Wang, dan mentransmisikan ingatan yang diwariskan ke dalam pikiran Fang Wang. Petik terbalik, sekarang, Fang Wang mampu melakukan banyak tugas untuk mencegah kecelakaan, ia mengaktifkan transformasi ilahi Xuan Yuan, menciptakan avatar untuk membantu menjaga. Perisai, petik terbalik, kenangan yang luas membanjiri pikirannya, dan mengingat tingkat kultivasi Fang Wang saat ini, kecepatannya dalam mengasimilasinya sangat luar biasa. Petik terbalik, Kaisar Surga merasakan ada yang tidak beres dan meningkatkan keganasan serangannya. Petik terbalik, beberapa napas kemudian, petik terbalik, kesadaran Fang Wang telah tiba di dalam istana surgawi. Petik terbalik, ia membuka matanya, menatap istana surgawi yang sudah dikenalnya, dan mengungkapkan rasa tidak berdaya, bergumam, bahkan hari ini, aku masih tidak bisa mengendalikanmu, bukan? Petik terbalik, mengapa kau harus mencoba mengendalikannya? Itu bakat alamimu, orang punya batasnya, siapa yang bisa sepenuhnya mengendalikan bakat mereka dan mendorongnya melampaui apa yang mampu dilakukannya? Petik terbalik, sebuah tawa kecil datang dari dekat, mengejutkan Fang Wang hingga menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang pria berjubah ungu berdiri di sampingnya, tersenyum padanya. Petik terbalik, sambil mengerutkan kening, Fang Wang bertanya, siapa kau? Petik terbalik, pria itu memiliki wajah yang sangat tampan dan tidak memancarkan sedikit pun tanda bahaya. Fang Wang belum pernah melihatnya sebelumnya. Petik terbalik, pria berjubah ungu itu tertawa, kau sedang mengolah keterampilan ilahi milikku, namun kau bertanya siapa aku. Aku secara pribadi harus mewariskan keterampilan ini kepadamu. Petik terbalik, pupil mata Fang Wang membesar saat ia bertanya, apakah kau Kaisar Absolut? Petik terbalik, Kaisar Absolut, haha, aku hanya meninggalkan kata, mutlak. Aku tidak pernah membayangkan seseorang akan menganugerahiku gelar Kaisar, kata lelaki berjubah ungu itu, menggelengkan kepalanya sambil tertawa masam, tampak tak berdaya. Petik terbalik, Kaisar Absolut bukanlah Kaisar Agung. Petik terbalik, tiba-tiba, Fang Wang mengerti mengapa Kaisar Hongxuan menyangkal keberadaan Kaisar Mutlak. Karena Kaisar Agung termasuk dalam dao kekaisaran, jika Kaisar Absolut adalah Kaisar Agung, maka Kaisar Hongxuan seharusnya dapat merasakan keberadaannya,
sama seperti dia dapat merasakan para kultivator Dao surgawi lainnya. Petik terbalik, petik terbalik. Ayo, saatnya berkultivasi, pria berjubah ungu itu memberi isyarat. Petik terbalik, petik terbalik. Tanpa memikirkan keraguan dalam benaknya, Fang Wang segera berjalan mendekat, duduk berhadapan dengan pria berjubah ungu, dan mendengarkan ajarannya. Petik terbalik, petik terbalik. Begitu pria berjubah ungu itu berbicara, Fang Wang memasuki kondisi pencerahan. Petik terbalik, petik terbalik. Suaranya mengandung misteri Dao Agung yang tak terbayangkan, menjerumuskan Fang Wang langsung ke dalam kondisi pikiran dan pencerahan yang meledak-ledak. Petik terbalik, petik terbalik. Dengan demikian, Fang Wang kehilangan jejak waktu. Petik terbalik, petik terbalik. Tahun-tahun berlalu. Petik terbalik, petik terbalik. Lambat laun, Fang Wang mulai memahami kekuatan keterampilan ilahi ini. Petik terbalik, petik terbalik. Keterampilan ilahi ini disebut hukuman surgawi Dao Agung, yang mampu menekan semua kekuatan Dao Agung, bahkan mendefinisikan Dao Agung. Petik terbalik, petik terbalik. Fang Wang belum pernah menemukan keterampilan ilahi yang begitu rumit sebelumnya, hanya mendengar tentang kekuatannya saja sudah membuatnya bersemangat. Petik terbalik, petik terbalik. Setelah menguasai hukuman surgawi Dao Agung, dia mendongak dan menemukan bahwa 200.000 tahun telah berlalu. Petik terbalik, petik terbalik. Ini sekali lagi akan memecahkan rekor meditasi terlamanya di Istana Surgawi. Petik terbalik, petik terbalik. Intinya adalah bahwa 200.000 tahun ini tidak dihabiskan dalam kebosanan. Petik terbalik, petik terbalik. Dia membuka matanya dan melihat bahwa pria berjubah ungu itu sudah tidak ada lagi. Petik terbalik, petik terbalik. Dia diam-diam merasa khawatir. Eksistensi macam apa Kaisar Absolut itu, yang dapat bermanifestasi langsung di dalam istana surgawinya. Petik terbalik, petik terbalik. Mungkinkah Kaisar Absolut adalah kekuatan di luar tiga alam yang dibicarakan oleh Kaisar Surgawi? Petik terbalik, petik terbalik. Kelahiran kembali Zhou Sue adalah karena dia, kekuasaan Kaisar Donggong atas alam fana juga karena keterampilan ilahinya, menurut Kaisar Surga. Kaisar Absolut juga pernah menyebabkan masalah besar baginya sebelumnya. Petik terbalik, petik terbalik. Dari mana dia berasal, dan apa tujuannya? Petik terbalik, petik terbalik. Fang Wang tidak dapat mengetahuinya, tetapi masalah yang mendesak adalah pertama-tama melenyapkan Kaisar Surga, pemujaan Dao Karma. Petik terbalik, petik terbalik. Dia terus mengolah hukuman surgawi Dao Agung. Petik terbalik, petik terbalik. Dari kesempurnaan yang luar biasa menuju kesempurnaan yang luar biasa, ia melompati 1.000.000 tahun. Petik terbalik, petik terbalik. Dari kesempurnaan yang luar biasa, ia membutuhkan waktu 1.500.000 tahun lagi. Petik terbalik, petik terbalik. Selama proses ini, pemahaman Fang Wang tentang Dao Agung semakin dalam. Ia tidak hanya memahami 3.000 aturan kekuatan, tetapi juga esensi keberadaan Dao Agung. Petik terbalik, petik terbalik. Dao Agung adalah fondasi dari segalanya. Petik terbalik, petik terbalik. Dao Agung tidak dapat dihancurkan, tetapi dapat berubah. Petik terbalik, petik terbalik. Hukuman surgawi Dao Agung tidak menghancurkan Dao Agung, ia mengubah Dao Agung, menyebabkan manifestasi kekuatannya berhenti ada, sementara Dao Agung itu sendiri terlahir kembali dalam bentuk lain. Petik terbalik, petik terbalik. 2.700.000 tahun meditasi membawa kultivasi Fang Wang ke puncaknya. Petik terbalik, petik terbalik. Lingkungan istana surgawi hancur, dan ia membuka matanya untuk menemukan bahwa hanya sesaat telah berlalu dalam kenyataan. Petik terbalik, petik terbalik. Zhou Sue bertanya dengan cemas, bagaimana kabarmu, berapa lama yang kau butuhkan? Petik terbalik, petik terbalik. Orang suci tertinggi, Fang Jing juga menoleh untuk melihat Fang Wang, bertanya-tanya bagaimana keterampilan ilahi apapun dapat dikembangkan dengan begitu cepat mengingat waktu yang singkat. Petik terbalik, petik terbalik. Fang Wang mendongak dan berkata dengan lembut, berapa lama? Maaf, tetapi saya sudah menguasainya. Petik terbalik, petik terbalik. Menguasainya, petik terbalik, petik terbalik. Zhou Sue tertegun, dan orang suci tertinggi juga sama terkejutnya. Petik terbalik, petik terbalik. Fang Jing tampak bingung, karena tidak mendengar Zhou Sue mengirimkan apapun. Petik terbalik, petik terbalik. Tatapan Fang Wang menajam saat mata Dao Surgawi sekali lagi terbentuk di dahinya, memancarkan cahaya perak yang mengerikan yang menghancurkan perisai dan membubarkan kegelapan. Petik terbalik, petik terbalik. Kegelapan di sekitarnya pecah,
memperlihatkan hamparan ruang pucat tempat awan Qi yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti naga panjang dengan warna yang berbeda. Petik terbalik, petik terbalik. Kaisar Surga dan pemuja Dao Karma muncul, dan ekspresi mereka berubah drastis. Petik terbalik, petik terbalik. Meskipun mereka telah dihidupkan kembali sekali lagi, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Dao besar yang mereka miliki telah melemah. Petik terbalik, petik terbalik. Apa yang sedang terjadi? Petik terbalik, petik terbalik. Apa yang baru saja terjadi? Petik terbalik, petik terbalik. Mata Dao Surgawi Fang Wang kembali memusatkan cahaya perak, tetapi kali ini, tidak seperti cahaya Dao Surgawi sebelumnya, gerbang cahaya muncul di depannya. Di atas gerbang cahaya itu terukir sosok Kaisar Mutlak, dengan tangannya menunjuk ke langit, dan di kedua sisi gerbang itu terdapat rune-rune yang tersusun rapat dengan berbagai ukuran. Jika diperhatikan dengan saksama, mereka menyerupai sosok-sosok yang kuat. Petik terbalik, petik terbalik. Hukuman Surgawi Dao yang agung. Petik terbalik, petik terbalik. Kaisar Surga meraung dengan marah saat dia dan tubuh-tubuh pemuja Dao Karma menyatu, membentuk sosok mengerikan yang diselimuti oleh Qi hitam. Dengan mengangkat tangannya, dia menyulap pedang hitam, dan menebasnya ke bawah. Petik terbalik, petik terbalik. Saat pedang itu turun, kekacauan kehampaan berubah seketika, membawa mereka ke angkasa di luar alam abadi. Petik terbalik, petik terbalik. Saat pedang Qi jatuh, 3.000 aturan kekuatan di kehampaan memadat seolah-olah mereka adalah 3.000 baut guntur yang terjalin dengan pedang Qi, menimbulkan kekuatan abadi yang tak terbatas saat mereka menebas ke bawah. Bab 485, Bab 480, Hukuman Surgawi Dao Agung, Langit dan Bumi yang lebih tinggi garis bawah 3. Petik 2. Waktu berhenti lagi. Dari gerbang yang diciptakan oleh hukuman Dao Surgawi, cahaya keemasan yang mengamuk dan nyala api yang ganas meledak, megah dan luas, langsung menelan sosok Kaisar Surgawi. Di dalam cahaya yang menyilaukan, Kaisar Surgawi kehilangan warnanya, dan dalam keputusasaannya, dia mendapati dirinya tidak dapat dihidupkan kembali. Kekuatan yang tak terbayangkan menghancurkan semua yang dimilikinya, termasuk ingatannya. Zhou Sue menoleh untuk melihat Fang Wang, yang sedang mendongak, dengan gerbang hukuman Dao Surgawi di atasnya dan kitab suci Mi Jue serta matahari Dao Surgawi di belakangnya. Pada saat ini, aura Fang Wang mencapai puncaknya. Bahkan Zhou Sue tidak dapat menahan perasaan kagum pada saat itu. Tidak, itu adalah perasaan tergila-gila. Zhou Sue selalu menyangkal perasaannya terhadap Fang Wang, bahkan menasihatinya untuk menerima wanita lain, karena dia tidak ingin terikat oleh emosi. Namun, sekarang, dia tidak ingin berbohong pada dirinya sendiri lagi. Fang Wang tiba-tiba meraih tangannya, meliriknya, dan dengan senyum di wajahnya, berkata, "Kamu mengatakan bahwa menghancurkan semua alam semesta paralel yang diciptakan oleh Dewa Abadi akan memusnahkan pemujaan Tao Karma, tetapi pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa alam fana kita juga muncul karena Dewa Abadi?" Zhou Sue secara alami memahami hal ini, tetapi dia tidak merasa kehilangan atau takut, sebaliknya dia bertanya sambil tersenyum, "Jadi, apa yang ingin kamu lakukan?" Dia merasa bahwa Fang Wang saat ini maha kuasa. Sudut mulut Fang Wang terangkat saat dia berkata, "Untuk menghapus ikatan karma antara Dewa Abadi dan semua alam semesta, memungkinkan alam semesta itu ada sepenuhnya, lagi pula, aku tidak tega kehilanganmu, atau semua orang yang aku sayangi." Cahaya dari hukuman Tao Surgawi tumbuh lebih intens, menelan sosok Fang Wang, Zhou Sue, orang suci tertinggi, dan Fang Jing. Tokoh-tokoh kuat dari berbagai faksi dalam pertempuran besar di Istana Abadi juga diselimuti oleh cahaya terang. Fang Hanyu dan Fang Zigeng berbalik tanpa sadar. Fang Zigeng tampaknya telah melihat sesuatu, senyum lega muncul di wajahnya saat dia bergumam, "Seperti yang kuduga, kau tidak akan pernah mengecewakanku, seperti saat kita masih anak-anak." Saat Fang Hanyu bertarung di sampingnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kau berbicara tentang?" Sebelum dia bisa selesai berbicara, keduanya kehilangan kesadaran. Awan menghilang, dan sinar matahari mengalir turun, menyinari Kunlun. Para pendaki yang mencari Dao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas, dan para kultivator Wang Dao yang bermeditasi dan mencari pencerahan di berbagai tempat juga membuka mata mereka, melihat ke arah cakrawala. Di puncak gunung, Hong Xianer dan Guli tiba di pintu masuk Istana Dao, tetapi tidak peduli seberapa keras Hong Xianer memanggil, pintu Istana Dao tidak terbuka. Berhenti berteriak, mereka tidak berada di alam fana ini. Sebuah suara datang dari samping,
dan saat menoleh, kedua wanita itu terkejut melihat seorang tetua berdiri di depan sebuah prasasti di hutan. Orang suci tertinggi. Setelah bertukar pandang, Hong Xianer dan Gu Li berjalan ke arah orang suci tertinggi, dan melihat prasasti itu, mereka melihat prasasti itu bertuliskan sosok Fang Wang, yang di atas kepalanya tergantung sebuah gerbang misterius. Ke alam fana mana mereka pergi? Hong Xianer bertanya dengan tidak puas, karena Fang Wang telah menghilang tanpa mengucapkan selamat tinggal lagi. Orang suci tertinggi tertawa dan berkata, bagaimana aku tahu? Dia bilang dia akan mencari kampung halamannya. Kampung halaman. Hong Xianer mengerutkan kening. Di sisi lain, Gu Li sepertinya mengingat sesuatu, pikirannya melayang ke kenangan. Sementara itu, di alam Suandu yang jauh, bumi, Huaxia, di dalam kota yang ramai, tempat orang-orang datang dan pergi. Petik 2. Saudari, pelan-pelan saja, saat seorang abadi berkhotbah. Seluruh dunia bisa mendengarnya, tidak perlu terlalu dekat dengannya, kata Yang Jun tak berdaya. Orang yang berjalan di depannya memang saudarinya, Yang Liner. Yang Liner menjawab, berhentilah bicara omong kosong dan cepatlah. Matanya terpaku pada apa yang ada di depan, di mana di balik serangkaian gedung pencakar langit berdiri sebuah menara emas dengan naga ungu melingkari puncaknya. Entah mengapa, setiap kali dia melihat naga ungu itu, dia merasa aneh dan tidak asing lagi. Kegembiraan yang tak dapat dijelaskan melonjak dalam dirinya, membuatnya ingin mendekati naga ungu itu. Dia tidak menyadari bahwa, di tepi jalan sekitar 10 meter jauhnya di dalam sebuah kedai kopi, dua orang sedang memperhatikan mereka. Zhou Sui, mengenakan gaun hitam, memegang cangkir kopi dan bertanya dengan nada menggoda, kamu datang ke sini khusus untuk berkhotbah untuknya, tetapi kamu berbicara tentang mencari tanah airmu. Anda benar-benar mengatakan satu hal tetapi maksudnya lain. Fang Wang, mengenakan pakaian kasual yang menyerupai anak berusia 18 atau 19 tahun, memperhatikan Yang Liner yang berdesakan di antara kerumunan dan tersenyum, saya benar-benar mencari tanah air saya, hanya saja saya belum menemukannya. Zhou Sui hendak bertanya lebih lanjut ketika tiba-tiba, seseorang duduk di samping Fang Wang. Pendatang baru itu tertawa dan berkata, itu berarti Anda harus memanjat lebih tinggi. Selama Anda berdiri cukup tinggi, Anda akhirnya akan melihat tempat-tempat yang saat ini tidak dapat Anda lihat. Fang Wang menoleh dan terkejut melihat bahwa orang itu adalah Kaisar Absolut. Kaisar Absolut telah menanggalkan jubah ungunya dan mengenakan jubah dao polos. Dengan penampilannya yang masih muda, dia tidak tampak canggung bahkan di kota modern. Senior, ketika Zhou Sui melihat Kaisar Absolut, dia hendak berdiri, tetapi dia mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Kaisar Absolut tertawa dan berkata, jangan salahkan aku karena tidak mengungkapkan identitas asliku ketika kita pertama kali bertemu. Lagi pula, kamu juga telah menyembunyikan identitasmu dari gadis di luar itu. Zhou Sui mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu memperhatikan kami selama ini? Tidak juga, hanya saja siapapun yang aku lihat, seluruh kehidupan mereka muncul di hadapanku. Itulah kekuatan yang pernah dicari oleh Kaisar Langit sebelumnya. Kaisar Absolut tertawa dan menjelaskan. Kemudian, sambil menatap Fang Wang, dia melanjutkan, bakatmu seharusnya tidak berhenti di sini. Kejarlah kekuatan yang lebih besar. Ada lebih banyak lawan yang menunggumu di sana. Dia berdiri, menepuk bahu Fang Wang, lalu berbalik untuk pergi. Fang Wang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dan bertanya, senior, siapakah Anda sebenarnya? Mengapa Anda begitu peduli pada kami? Nama keluarga saya Han. Mengenai mengapa saya peduli, itu karena saya memiliki alasan egois saya sendiri, tetapi saya juga mengagumi Anda. Anda tidak menghapus istana abadi, maupun garis waktu yang telah lahir, yang sangat menyenangkan saya. Anda layak menjadi kaisar surga, kata Kaisar Absolut, melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari kedai kopi tanpa menoleh ke belakang. Saat dia pergi, Fang Wang tidak bisa lagi merasakan kehadirannya. Fang Wang dan Zhou Sui bertukar pandang, kedua mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Fang Wang tersenyum dan berkata, jangan terlalu banyak memikirkannya. Mari kita ikuti nasihatnya, cari alam yang lebih tinggi, dan ikuti jejaknya. Anda dan saya belum bersaing untuk melihat siapa yang lebih kuat. Untuk saat ini, saya tidak akan memanfaatkan Anda. Saya akan memberi Anda 1 juta tahun lagi untuk tumbuh lebih kuat. Kita akan memutuskan siapa yang lebih unggul di alam yang lebih tinggi. Setelah mendengar ini,
Sudut mulut Zhou Sue melengkung saat dia berkata, meskipun kamu lebih kuat dariku sekarang, aku tidak akan mengakui kekalahan di dunia baru, jangan berpuas diri. Itu tidak mungkin, aku akan selalu berada di atasmu. Cukup banyak bicara. Omong-omong, rumah abadi Taichang akan segera dibuka, bagaimana kalau kita pergi bersama? Baiklah, di kehidupan masa laluku, aku ingin pergi tetapi entah bagaimana kehilangan kesempatan, mari kita lihat takdir surgawi seperti apa yang sebenarnya disembunyikan rumah abadi Taichang. Di tempat lain, di atas menara emas besar, Ziling melingkar di langit, melihat ke bawah pada seorang wanita berjubah ungu yang bermeditasi di puncak gunung. Wanita berjubah ungu ini sangat cantik dan bermartabat, memancarkan aura kesucian yang menuntut rasa hormat. Ziling berkata, Xiao Zi, aku belum melihat tuan muda dan yang lainnya. Apakah mereka benar-benar datang? Wanita berpakaian ungu itu memang Xiao Zi. Dengan mata terpejam, dia bersenandung, ini pertama kalinya aku berkhotbah, dan mengingat kasih sayang tuan muda kepadaku, dia pasti akan datang. Akhir buku.